Hai semuanya, selamat datang di Monthly Market Update bulan Mei ya, 2025. Kita review lagi bagaimana pergerakan di bulan lalu. Gila, enak sih. Mei enak. Kalau nggak masuk market ya baru cuma nonton doang. Oke, kita review bagaimana pergerakan market di bulan kemarin dan bulan depan. Kira-kira akan seperti apa. Ya, buat kalian yang baru, silakan kalian follow IG YBB Stockpick ya karena semua kelas-kelas nanti akan di-post di sana. Terus ada YouTube juga kalau kalian ketinggalan biasanya akan di-post di YouTube gitu. Nah, gue mau nginfoin untuk kelas 300% mungkin udah di bawah 10 slot ya. Kayak sisa 6 atau 5 tempat lagi tuh. Jadi buruan full langsung close soalnya. Oke, kemarin di bulan lalu kita memprediksi bulan Mei pergerakannya seperti ini ya, naik sampai tanggal 30, peaknya, terus ada koreksi dulu, bottom di sini, terus nanti naik lagi ke atas gitu. Nah, ini yang terjadi dengan pergerakannya ya, ini naik, peak di sini kita pikir koreksi, ternyata lanjut terus naik, tapi ya bottomnya di sini pas, terus mulai naik lagi ke atas gitu. Ya, ini sampai di akhir bulan hari ini, ISG masih ditutup enak banget, tinggi banget. Kalau kalian lihat ya, ada 16 hari hijau, cuma 4 hari merah gitu. Ya, ini harusnya sih dapat duit lah ya. Kalau kalian masih nggak dapat duit di bulan ini, kayaknya parah banget nih mestinya. Ini ini gue yakin siapapun bakal pintar. Makanya di luaran bakal banyak tuh yang, oh, udah banyak mulai yang ngomong gitu ya. Jadi eh ISG bagus, cuma gue ada concern sedikit nanti di sini ya. Kita bahas nanti di bagian prediksi bulan depannya nanti seperti apa. Ini ISG udah naik banyak banget dalam satu bulan tuh 9% naik, 2% turun dengan overall 7,23% dalam waktu 30 hari terakhir ya. Ini benar-benar ISG itu nggak ada koreksi-koreksinya nih gitu. Ya. Dan memang secara candle ada merah-merah, tapi kalau secara close itu cuma 4 hari closingnya merah gitu. Cuma closing merahnya 4 hari ini cukup gede ya, karena 4 hari itu langsung 2,75, berarti kan per hari itu hampir sekitar 1% ya gitu. Jadi eh ya ini adalah apa pergerakan ketika ISG lagi super bullish. Nah, ketika dia ada koreksi-koreksi begini tuh candlenya lumayan-lumayan tajam biasanya gitu. Cuma ya balik lagi karena ISG super bullish, jangan terlalu panik lah gitu. Nanti ada fasenya kita mulai ketat-ketat lagi. Sekarang mungkin rada longgar-longgar dikit nggak ada masalah. Apalagi kalau memang sektornya tuh lagi bagus gitu ya. Nah, screen terlalu besar maksudnya. Nah, bulan depan ini ya untuk kalender yang hijau ini dividen, yang hitam ini RUPS, ada bintang ini RUPS LB. Jadi eh, kita bahas dulu perusahaan-perusahaan yang akan bagi dividen gede ya. Biasanya ini Adaro kan gede nih biasanya gitu ya. Terus SPTO juga lumayan gede. Jadi ada dua hal ini pas RUPS kalian bisa spek buy untuk hasilnya apa. Biasanya lompatnya lumayan. Ini Elsa ada Camdet tanggal 3, jadi jangan kaget bakal ada gap down karena dia dividennya juga lumayan gitu. Terus mana lagi? Nextnya yang cukup gede itu tanggal 12 nih rame ya. Ada ada Inet, ada WiFi nih. eh Cukup menarik nih tanggal 12 nanti kita pantau ada apa ini. Terus yang gede lagi IPCC ini dividennya lumayan gede nih biasanya ya 10 persenan. Jadi bisa dipantau sama IPCM nih. Jadi ada 2 hari. Biasanya dalam 1 hari dia geraknya lumayan sih ketika pengumuman RUPS. Ini CLPI juga lumayan, dividennya besar cuma nggak terlalu liquid. But bagus ya, kita lihat RUPS-nya ngapain dan ini pergerakan sahamnya juga kenceng banget. Ini yang kerek sektornya naik kenceng nih. Lalu ada yang gede lagi itu BNGA ya. Ini BNGA lumayan nih biasa dividennya.
lalu ada ADMF, ya. Terus WiFi ada Europass luar biasa di sini di akhir Juni. Ya, kita lihat mau ngapain. Ini kayaknya reissue-nya kan di Juni ya. Jadi bulan depan itu bakal bakal jadi yang cukup menarik nih untuk WiFi gitu. Terus ada SPTO juga RUPS luar biasa, gua nggak tahu ngapain. Nah, ini dia RUPS buat bagi dividen. Nah, habis itu ada RUPS luar biasa di sini. Ini juga cukup menarik sih SPTO. Ini salah satu emiten yang cukup bagus menurut. Nah, jadi kalian bisa lihat ya lompatan-lompatannya kira-kira habis awal RUPS-nya yang perlu dijaga ini. Jadi ketika dia mulai ada pergerakan dikit, mungkin bisa ikutan gitu ya, lumayan ngambil-ngambil spread 2% sampai 5% itu harusnya bisa dapat lah. Nah, bulan kemarin dalam satu bulan dengan kenaikan yang cukup tinggi ISG gitu ya, kalian bisa lihat BRPT memimpin kenaikan ya. Gue yakin kalau yang ngambil dari 500 600 tuh udah lumayan banget nih, last di 1260 udah 100%-an ya, kemarin sempat 13-an. Cuma memang di 1310 ini gue lihat mungkin akan jadi area tahanan yang cukup kuat. Makanya dari kemarin gue bilang kayak bisa gue pindahin ke kanan, ternyata masih di break. Tapi hari ini kan balik lagi. Memang 1310 ini jadi tahanan yang cukup kuat nih. Jadi perlu diperhatiin di sini gitu BRPT. Ya, ya menurutku take profit 50% untuk nanti nampung lagi kalau di 1100-an gitu baru menurutku oke lah gitu. Antam masih belum ada tanda-tanda, lihat ya ini masih hijau, 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 masih bagus. Ini naiknya juga kedua paling banyak. Pegeo gua nggak terlalu menarik ya. Gua nggak terlalu suka kalau Pegeo. Makanya nggak ada di tabel. Inco juga naiknya lumayan gitu ya. Ini basic-basic semua nih. BRPT basic, Antam basic, Inco basic, ya ini healthcare KLBF. Ini juga lumayan dari bawah juga udah naik 22%. Tuh. INKP juga ini basic ya. Terus ini finance, ini basic lagi, ini finance, nah ini energy. Ini LQ45 ya soalnya. Jadi ya BTN juga di area seribuan awal gue udah bilang ini harus punya gitu ya, dan ini juga jadi top gainers di bulan ini. Lumayan 20%. MDKA ya ini juga lumayan ya, overall basic lah ya. Basic semua masih oke oke gitu. Nah, terus untuk penurunan ISK, untuk penurunan LQ45-nya 10 besarnya itu kalian bisa lihat sebenarnya di area ya di sini itu udah kosong lah ya, kayak Artonya cuma 4%, MAPI 3%, UNTR 2%, UNVR cuma 1%, jadi udah nggak terlalu signifikan. Cuman yang gede itu ya ini yang Koto. Ini hari Jumat terakhir hari ini aja masih dibuangin terus nih, gue nggak tahu nih ada apaan. Cuma ya spekulasi 63 64 sebagai bottomnya Goto ini menarik sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kemarin udah pada sempat kita terabar dibanting kemarin nampung 67 68 bisa exit gitu ya. Nah, ini 63 64 ini pas nyentuh 62 atau 61 tuh bisa cut loss aja gitu. Cuma chance untuk naiknya lumayan. Tadi kan dibanting-banting sempat kena 63 terus balik lagi ke area 64. Ya ini spekulasi area bottomnya Goto sih. Karena walau gimana pun kayaknya ini masih cukup menarik sih menurutku. Kan dia mau RUPS juga ya bulan depan gitu. Nah, yang kedua jasa marga, ya jasa marga koreksi ini di infra, Sido ini healthcare, Java ini basic, ESA ini energi, Semera properti, ini finance ini nyampur ya. Jadi kalau kita lihat semua sektor nyampur begini, sebenarnya ya bukan masalah di sektoralnya gitu. Tapi kalau yang ini ya, ini naik kita lihat semua basic, basic, basic gitu ya, basic. Nah, ini udah jelas berarti ya sektoralnya yang up gitu. Nah, penurunan ini bukan berarti sektoralnya yang turun. Jadi memang isunya adalah di masing-masing perusahaannya doang gitu. Jadi bukan berarti ini teknologi jelek, oh ini infrastruktur jelek, oh ini healthcare jelek, enggak gitu karena di sini beragam gitu, bukan yang didominasi sama misalnya healthcare ada 5 healthcare dari 10 top losers gitu ya mendominasi. Nah, itu baru kita bilang oke berarti sektoralnya payah gitu, bahaya gitu, hindarin. Nah, di situ. Nah, kalau yang beginian, ini nyampur-nyampur begini, ini nggak ada masalah di sektoral, sektoralnya oke. Cuma memang isunya adalah di perusahaannya masing-masing. Jadi, better sih ya hindarin terlebih dahulu lah gitu. Ya. Nah,
Ini sektoral ya. Kalian bisa lihat sektoral yang ngedrop paling dalam ini Tekno. Makanya kalau kalian pegang Tekno dalam 1 bulan terakhir ya kayak Goto, WiFi, Buka ini nggak ada yang ngasih duit semua nih, gitu. Ya, ini Nine kan dia aku diakuisisi ya, ini masuk ke energi, udah nggak ke Tekno gitu. Jadi Tekno kalau diperhatikan di sini juga masih downtrend, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi skip-skip dulu, nunggu-nunggu dulu. Properti juga kemarin ini di bulan lalu mulai bagus. Nah, sampai di sini kita pikir bakal lanjut, ternyata di sini dia mulai sideways nih gitu. Ya, tapi apakah dia drop? Ini enggak, ini belum drop, ini masih sideways. Jadi properti masih punya harapan ketika sekarang cari dekat-dekat area supportnya ya. Artinya ini support cut loss-nya udah nggak terlalu dalam, cari area-area support terdekat bisa dispekulasiin buy, kali aja dia ngikut. Cuma ya ISG-nya naik terus, propertinya sideways nih. Ini kurang 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 menarik lah ya. Jadi opsional lah untuk properti-propertian. Makanya kayak begini kan yang BKSL gitu-gitu kemarin sempat nyentuh area 100 gitu ya ya karena memang ini dekat area support di sektoralnya. Jadi once ininya naik ya gua rasa juga lumayan kenceng nih properti karena kan harus ngejar selisih ISG yang cukup gede. Jadi ya masih cukup menarik sebenarnya. Cuma hati-hati belinya jangan pas lagi di resistance-nya sektoral area ya. Industrial juga sama, ini juga masih sideways di sini. Makanya kalau kalian perhatikan Astra, UNTR itu belum kemana-mana. Tapi kalau kalian tektok-tektok area-areanya itu masih dapat duit lah gitu. Ya, nah ini lagi di resist gitu. Mudah-mudahan ini break. Ini kan di resist juga karena closing market ASI-nya ditarik lumayan kenceng ya. Dari 4730 langsung closing lompat 4850. Gua rasa besok juga balik lagi ke situ nanti Senin. Jadi ya ini masih akan berada pada area resistance gitu. Consumer cyclicals ini juga nggak menarik ya. Ini juga masih berada pada area sideways. Tapi ini malah kalau gue lihat ini mulai jebol nih sininya ya. Ini sempat jebol. Nah ini mulai naik nggak bikin new high. Terus ini koreksi bikin new low lagi gitu. Jadi ini hati-hati ya. Beberapa kayak SMA, ERA, MAPI, ACES better di keluar dulu lah. Jangan jangan terlalu di hold. ADMR. Nggak tahu ya, ADMR coba cek di RTI deh. Gue cuma ngambil dari RTI gitu. ADMR, Corporate Action RUPS. Belum ada tuh. RUPS-nya ADMR udah malah tanggal 14 bulan Mei kemarin. Gitu. Juni udah nggak ada. Udah selesai RUPS ADMR. Ya. Nah, consumer non cyclical juga sama. Ini juga di sini. Terus ini di break low-nya ya. Nah, ini resistance di break low-nya. Jadi bulan depan tuh bukan bulan yang bagus untuk consumer. So, kalau kalian megang Java, Indofood, Cepi, DCBP, Unilever, mungkin udah saatnya take profit dulu deh. Itu karena ada koreksi-koreksi dulu harusnya. Kalian nanya gue ada MR, RUPS, gue nggak tahu. Gue cuma acuannya RTI, RCI nggak ada tulisan. Oke, dia diganti ke 2 Juni. Di RTI nggak muncul soalnya. Ya, gue nggak megang ADMR. Maksudnya, eh gue banyak banget megangnya jadi gue nggak ngecek emailnya masing-masing ganti apa enggak gitu gue acuannya ke RTI selalu. Nah, financial secara uptrend masih uptrend tapi belakangan ini mulai ketahan ya, ISG juga ketahan sih. Jadi tapi kalau kita lihat pergerakan dari financial sendiri terhadap ISG 2 bulan ini di bawah gitu. Jadi ya kalau kalian megang bank tetap masih bisa naik, tapi naiknya nggak akan segede ISG naik gitu. Ya, jadi lebih ketahan. Nah, kayak sekarang kan Mandiri ngestak, BRI mungkin yang paling kenceng, BCA-nya mulai mulai koreksi gitu ya, BNI juga ngestak gitu. Jadi ya banking menarik, masih uptrend, masih bagus, masih bisa ditahan. Tapi ya kalian harus manage ekspektasinya, jangan jangan ngarepin kenceng-kenceng banget. Infra bulan lalu kenceng, nah bulan ini
masih bagus, masih ketahan ya, masih ngikutin sama ISG. Ya ini ada Telkom, Pegeo, Brand masih ngikutin gitu. Ya, ini masih sideways. Nah, ini udah dekat area support. Mungkin ada beberapa yang dekat-dekat area support. Kalian bisa spekulasi buy. Healthcare nih salah satu yang paling bagus ya di bulan ini. Ini juga masih di atas ngalahin IHSG. Topiknya pasti KLBF ya topiknya. Jadi ketika ada koreksi ya mungkin jadi cari sentimen area untuk masuk KLBF ya. Kalau nggak ini naik terus nih. Itu ada Hill juga ini naik terus gitu ya. Nah, ini sektor healthcare. Energi juga masih bagus, belum ada tanda-tanda patah. Ini ISG-nya sideways di sini, ini juga energinya masih bisa naik gitu ya, walaupun ini koreksi. Nah, gue lihat sih ada beberapa kayak Pegas itu oke, PTRO oke, ya Raja juga baru masuk tabel, Cuan juga masih oke, gitu. Transportasi juga ini kenceng banget, ISG-nya koreksi di sini ini masih lanjut ke atas gitu ya. Ya ini gua sih topiknya kalau transportasi pasti Bluebird ya, yang kedua baru Asa itu di sini. Jadi masih harusnya masih cukup menarik lah. Bluebird mestinya area 2200 2400 dapat. Gue pernah bahas Bluebird itu waktu di kelas 300%. Kalian pasti yang ikut itu gue selalu bilang nih Bluebird harusnya nyampe area 2000-an dan sekarang mulai naik lagi. Basic material, nah ini yang naiknya paling tinggi ya. Ya tadi kita udah bahas, kalian bisa lihat BRPT, Antam, ya INKP gitu, BRMS gitu. Nah ini masih, ya ini koreksi koreksi wajar aja. Jadi tadi ya kita ngumpulin BRMS, terus kayak Dewa kan di energi gitu ya, BRPT mungkin di resistance nanti nampung ketika dia ada koreksi-koreksi. Tapi ini semua masih masih cukup oke, basic material ya. Tinggal nyari entry point-nya aja. Nah, overall semuanya ISG-nya naik 5,3% ini dari awal bulan ya, kalau bukan dari 30 hari terakhir gitu. Dari awal bulan tanggal 1 Mei, ISG sampai hari ini naik 5%-an dengan 4 emiten 4 sektoral yang ngalahin ISG. Gitu, sisanya di bawah ISG. Bahkan ya dengan ISG naik 5% nih Teknos dan properti minus ini jelek ya gitu. Cuma yang tadi gue bilang properti kan secara sektoral ini udah di dekat support, kalian bisa jadiin itu sebagai area untuk spekulasi area buy. Itu coba. Tapi kalau Tekno ini eh ya parah banget nih turun 9%. Tapi ya kalau nanti mantul menarik, tapi sementara hindarin dulu. Gitu. Kalau mau main lebih gampang ya bermainlah ke 4 sektoral ini dulu. Sambil dipantau sektoralnya mulai patah apa enggak. Gitu. Ketika ISG mulai naik, terus sektoralnya sudah mulai enggak making money, ya itu mulai hati-hati. Tapi harusnya 4 sektoral ini, ketika ISG naik 0,5%, saham-saham yang tadi gue sebutin, itu kalian bisa dapat 2-3% nggak susah. Gitu. Tapi kalau kalian merasa, oh ISG naik nih, tapi saham-saham yang gue pegang, padahal sektoralnya di sektoral bagus ini, tetap susah nyari cuan, berarti ada yang salah dan mungkin sektoralnya sudah mulai pembalikan arah atau memang ya kalian salah pilih emiten di sektornya itu ya. Karena kan tadi walaupun mungkin healthcare-nya naik, kalau kalian belinya silo mungkin nggak terlalu berdampak gitu. Kalian mesti benar-benar nyari, oke di healthcare itu alfanya yang mana ya, yang penggerak utamanya mana. Nah, ikutlah masuk ke sana. Gitu. Jangan malah nyari yang nggak geraknya, karena bisa jadi nggak gerak-gerak gitu. Ya, jadi kalau kalian buat nyari, mumpung ISG lagi bagus, cari cuan sebanyak mungkin. Jadi jangan ketinggalan, jangan nggak berani HK. Jadi kalian harus lihat, oke, yang bagus 4 sektoral ini, udah nanti ketika sekalinya ada momen buy, mulai ada rame gitu ya, masuk untuk dapetin cuan lebih banyak gitu. Nanti ketika ISG susah, baru kita mulai defensif lagi. Ya, sekarang ini udah bukan waktunya kalian defensif. Sekarang ini waktunya kita untuk cetak dapetin profit sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan miss, jangan ketinggalan. Nah, Juni, Juni mungkin akan jadi satu satu koreksi dulu ya karena ini kenaikannya signifikan sekali. Gue nggak pernah ngebahas kalau gue jarang banget bilang ISG itu akan koreksi ya gue so wanti-wanti.
Apalagi di bulan Mei kemarin IHSG masih kenceng banget ya. Ini dari awal Mei di sini masih kenceng ke atas gitu ya. Sebenarnya dari April awal juga IHSG kenceng, ini udah 2 bulan kenceng banget ya. Harusnya Juni ada koreksi dulu gitu. Jadi mungkin sampai tanggal 13 Juni. Sampai tanggal 13 Juni, gua rasa ini akan jadi area resistance-nya untuk IHSG. Ya, supportnya kemana nih? Area 6951. Ini support. Habis itu ya mungkin dia bisa balik ke atas lagi, atau gua sih nggak terlalu muluk-muluk lah ya, balik ke area 7 ribuannya lagi lah gitu. Mungkin di bawah 7.100 tapi di area 7 ribuan. Cuma ya ini ada koreksi dulu lah gitu. Ya karena gak sehat juga kalau dia naik-naik terus. Tapi tetap ketika ISG koreksi bisa jadi yang koreksi itu tadi yang gue bilang kayak consumer-consumernya gitu kan, tadi udah ada patah-patah tuh ya consumernya ya. Kan kalau kita lihat di sektoral kemarin-kemarin itu, nih, kalau sektoral kemarin-kemarin nih, ya kita lihat di bulan lalu ini sektoralnya masih bagus. Ini sektoralnya masih bagus, ini masih bagus. Ini juga masih bagus, ini juga masih bagus, ini juga masih bagus, ini juga masih bagus. Masih bagus, masih bagus. Tuh semuanya bagus semua nih gitu di bulan lalu. Gitu. Nah, bulan ini ya mulai ada yang mau patah. Nah, ini mulai sideways, ini mulai sideways, ini mulai patah, ini mulai patah, ini ya ini sideways, ini mulai dekat-dekat support juga sideways gitu ya. Nah, ini downtrend gitu. Jadi bulan Juni harusnya akan ada koreksi terlebih dahulu karena ya tadi mulai ada sektoral-sektoral yang akan memberatkan ISG di sini gitu. Cuma koreksinya seberapa dalam nggak terlalu dalam. Kenapa? Karena eh, inti dari ISG itu ada dua, ada sektor finance dan sektor energi. Dua ini yang menjaga ISG. Nah, kalau kita lihat di sektor energi ini belum ada tanda-tanda patah. Kalau kita lihat di sektor finance ini belum ada pembalikan arah sebenarnya. Mungkin cuma sideways toh. Jadi penahannya masih cukup bagus, so nggak akan turun terlalu dalam. Ya mungkin koreksi-koreksi kecil lah. Ini 6951 pun udah dalam banget menurutku. Harusnya ya mudah-mudahan nggak sampai area situ gitu ya. Jadi eh, enggak, tanggal ini dari awal bulan mungkin ISG akan sideways 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 dengan bottomnya itu tanggal 13. 13 Juni itu bottom. Jadi 13 Juni harusnya ISG sudah berada di bawah. Nah, ini area paling enak buat entry untuk ISG rebound gitu. Ya. Jadi awal Senin ya gue nggak tahu dia akan langsung koreksi apa enggak. Mungkin dia bisa sideways sideways di sini juga, tapi ini akan jadi area side resistance cukup kuat gitu. Ya, mungkin dia sideways pelan-pelan turun gitu sampai sini. Nah, 13 ternyata cuma sampai area 7.000 nih. Ya udah 7.000 bottom gitu. Mudah-mudahan habis itu mantul gitu. Nah, mantulnya ya ISG juga akan cenderung agak lama lah gua rasa untuk nge-break area resistance-nya di sini. Ya, dengan area kuatnya resistance di sini 7325. Nah, kalau ISG bisa break 7325-nya, nah ini ISG kenceng nih. At least 7.500, 7.600 tuh bisa dapat gitu. Cuma untuk bisa ngebreak ini gua rasa butuh effort cukup kuat karena ya Juni ini kan nanti akan ada pengaruh di Trump ya. Trump mungkin akan ada masuk mulai mulai nerapin lagi nih. Kan kemarin postpone 90 hari kan. Nah, 90 hari itu mungkin akan ada di Juni nanti nih gitu. Ini akan jadi ya ada pergolakan dulu lah di market gitu. ISG udah naik tuh signifikan banget. Cuma ya tetap acuannya tetap sama, saham-saham yang masih bagus di tabel acuannya masih di sana. Oke, gua tetap pasti akan ada update-update terus kok ke kalian gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Koreksi kali ini tetap jadi peluang, tentu masih akan tetap jadi peluang gitu karena ya tetap akan gini, ketika ISG koreksi itu tidak mungkin semua saham itu koreksi gitu dan ada saham-saham yang bagus tetap koreksi ya wajar gitu, tapi tetap akan ada saham-saham yang juga yang naik kan gitu. Nah, tinggal bagaimana kita pintar-pintar nyari emiten-emiten yang mana yang naik gitu. Sekarang yang kelihatan naik ya ini empat sektoral ini gitu. Jadi healthcare itu ada KLBF,
di gua ya, menurutku ya, walaupun ada Hill, tapi gua prefernya lebih ke KLBF. Energi menurutku ada Cuan, ada apa lagi energi, ada Dewa, ada Bumi, gitu ya, masih grup-grupnya Bakri ya, energi. Ini ada PTRO, masih masih cukup menarik, Raja masih oke gitu ya. Pegas juga menurutku masih masih cukup menarik, walaupun beberapa yang gue sebutin mungkin nggak di tabel, karena tabel kadang kepenuhan juga ribet gitu. Nah, transport itu ada Bird dan Asa. Basic, basic ya banyak ya, ada BRMS, ada Antam, ada MDKA, BRPT, ada INKP, gitu ya. Energi ADMR, ADMR belum gerak kenceng gitu. Dia masih masih below dari sektoralnya dia. Jadi oke, kalau kalian punya nggak ada masalah, karena ya ujungnya masih akan naik. Tapi kayak gue bilang tadi, sekarang mumpung lagi naik dan lagi gampang dapetnya, ya at least kalian punya ADMR, kalian punya satu lagi juga yang kenceng gitu loh. Gitu. Apakah ada isu atau pengumuman tertentu tanggal 13 Juni sehingga diprediksi tanggal 13 Juni menjadi bottom? Eh, nggak ada pengumuman sih, cuma ya analisa saya tanggal 13 Juni aja. Mungkin di Stock School gua baru bisa bahas lebih dalam. Trio WiFi Inet tuh gimana prospeknya? Oke, WiFi itu kalau kalian perhatikan kan dia sekarang lagi sideways. Ya wajar karena dia muara isu. Jadi biasanya kalau saham muara isu itu akan cenderung dia sideways, nggak kemana-mana dulu. Apalagi darah isunya di 2000 kan. Jadi ya harga sahamnya pasti akan mendekati mendekati 2000 lah gitu. Inet, Inet itu ya habis buka FCA dengan naik kemarin 19188 di FCA, sekarang koreksi ya masih wajar-wajar aja. Dibilang patah tren ya enggak gitu ya, karena eh, ya koreksi-koreksi wajar di market, oke, gak ada masalah gitu. Yang penting kan trennya belum patah dan ke depan project-projectnya juga masih ada gitu. Di Juni kan katanya mereka kemarin bilang akan ada pengumuman dari ini ya, frekuensi. Jadi ya mudah-mudahan Juni ini dapat pengumuman dari frekuensi, menang. Jika menang ya Inetnya terbang lagi. Gue masih belum ada di tabel kan. Jadi itu masih masih rancu lah. Gue juga masih belum terlalu ngelihat ini punya bisnisnya cukup bagus gitu. Jadi makanya belum ada di tabel. Kok kalau menaik gap yang ditinggalkan, apa mungkin nanti ditutup di Juni? ISG ada gap di 1400 di tahun 2008. Sampai sekarang belum ditutup. Ketika tarif-tarif yang Trump itu mungkin terjadi di bulan Juni ini, apakah sektor emas jadi menarik? Ya, basic material masih cukup bagus kan, gue bilang nih. Ya, basic material ya masih masih punya nih. Jadi ya ini saham-sahamnya masih punya nih harusnya nih. Gitu. Jadi kalau kalian tanya masih bagus, gue kan udah jelasin gitu. Ada. Untuk semalam posisi ISG New Moon, ISG positif. Untuk outlook ISG tetap ada kondisi kemungkinan baik. Kalau biasa kalau New Moon ISG jauh pas tutup, gak ngerti gua. Energi ADMR gimana kok? ADMR ya tadi gue bilang ADMR masih bagus, dia di sektor energi sektornya masih oke, cuma pergerakannya masih lambat gitu loh. Kemarin kan dia udah naik dari 600 ke 900, dia udah naik di pertama tuh, udah naik kenceng gitu. Nah, sekarang ya dia santai-santai dulu, yang gerak itu yang lain dulu gitu. Baru nanti mungkin dia gerak lagi. Jadi ya jangan cuma megang satu gitu. Mumpung sektornya lagi bagus. Ini kan gue ada kasih listnya cukup banyak. Apa BRPT bakal bisa break 1310? BRPT ya kalau kita lihat secara sektoral mudah-mudahan bisa, tapi untuk bisa break itu juga ya mesti effort ya, karena itu kan area 1300-annya itu area resisten cukup kuat tuh, udah berkali-kali. Kemarin sempat tembus sekali ke 1800, habis itu turunnya cepat lagi kan ke area 1000 gitu. Jadi area 1300 ke atas ini jadi area jadi cukup bahaya nih menurutku. Harum juga sama kayak ADMR gitu ya analisanya.
Ray Dalio desain dari Danantara, apakah akan pengaruh foreign flow ke emiten BUMN? Dia masuk aja belum, gimana mau resign? Ya, 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 berita jelek akan muncul karena ya itu makanya ISG akan ada koreksi. Jadi sebenarnya ya, kalau gue bilang berita itu muncul akibat reaksi dari ISG harus koreksi. Kalau ISG tidak koreksi, maka beritanya nggak akan muncul. Gitu. Jadi bulan depan mungkin kalian akan mulai muncul ketemu sama berita-berita yang nggak enak karena ya ISG harus koreksi. Kalau nggak ada berita-berita nggak enak, ISG susah koreksi. Kok mau tanya, jadi apakah oke kalau WiFi dikumpulin bulan ini? Ya kalau kalian merasa WiFi bisnisnya masih bagus, gak ada masalah. Gue masih ngumpulin terus kok. Tiap bulan masih nyetor 100 juta, gue beli WiFi kok. Mumpung dia belum gerak. WiFi dengan harga 2.000 masih bagus untuk masuk. Ya, tergantung pertimbangan kalian. Kalian melihat bisnisnya WiFi bagus apa enggak? Gue sih ngelihat sih bagus ya. eh, Video gue udah bikin, penjelasan gue udah jelasin. Kemarin gue udah undang WiFi untuk anak-anak soft school ngejelasin ya. Gue rasa semua pandangan kita WiFi itu masih bagus. Sektor hal yang paling menarik hanya KLBF. Ya menurutku KLBF ya. Kalau kalian mau yang lain sih ya silahkan. Kalau suatu saham turun ke MA 200, apakah bisa spek buy? Gue nggak pernah ngejelasin ke kalian MA 200. Jadi jangan bikin teori sendiri. MBMA masuk small MSCI, apakah good untuk ke depan? Ya good aja sih sebenarnya MBMA. Dia kan masuk ke sektor basic yang nggak salah ya. Nah, cuma masalahnya MBMA kalau kalian perhatikan pergerakan harga sahamnya dari mungkin 1 2 minggu belakangan ini, dia bisa naik kenceng terus balik lagi ke bawah. Naik kenceng turun lagi di bawah. Jadi ya mungkin dalam waktu dekat ini masih akan dikocok-kocok dulu gitu. Cuma ke depan gimana? Ya ngikut sektoralnya naik ya dia pasti akan naik gitu. Kalau consumer non cyclical seperti Unilever, SCBP, kalau mau ada RUPS dividen di pertengahan bulan Juni, apakah bagus untuk spek buy dan exit di saat itu? Masalahnya ya mungkin Unilever cukup menarik. Gue kan ada bahas di video Unilever ya, mungkin dia akan bagi dividen cukup gede gitu. Jadi kalau kalian exitnya nunggu nanti pengumuman RUPS ketok palu dividennya cukup gede ya silakan gitu. Tapi kalau ICBP kayaknya nggak terlalu besar deh dividennya. So better Unilever ya sekalian. Kok kalau healthcare pegang DKHH apakah menarik? Dia baru IPO kan ya? Bukannya dihancurin tuh saham IPO tuh. Ya. Oh, jadi ya nggak menarik lah. Emiten emas paling menarik untuk Kopris antara Antam, MBKA, Harta apa kok? Ya Antam sih. Walaupun Antam udah naiknya tinggi, tapi sekarang yang paling stabil naik Antam gitu. Jadi jangan jangan ketinggalan. ESA ada view nggak ada view? Efek rebalancing MSCI apa sudah selesai di Mei ini atau masih bisa lanjut? Udah selesai. Mei ini udah selesai. Cuma mungkin di awal Juni nanti hari ini yang naik tinggi itu bakal turun ke bawah, yang turunnya gap down itu bakal naik lagi balik ke awal gitu. Ya jadi cuma sampai awal bulan itu habis itu udah nggak ada lagi. Viva, Chris, healthcare masih ada chance dinaikin. Ya, healthcare masih bagus kan? Nih, jadi ya mungkin Viva masih bisa ikut. Kok apakah ada pengaruh dari isu dan antara ke kondisi ISG bulan Juni terkait pencatutan nama pengawas dan antara oleh pemerintah? Ya, ya makanya tadi gue bilang itu akan ada koreksi. Jadi ya bakal banyak berita-berita nggak jelas lah gitu. So ya ya dari awal dan antara itu kan masih masih abu-abu juga. Kalian juga nggak tahu itu yang megang. Ya gini, seabu-abunya, nggak jelas pencatutan nama itu. Waktu kemarin ISG naik itu efek isunya dari mana? Dan antara kan. Nah, kenapa bisa naik kalau memang itu jelek pencatutan nama itu? Tetap naik kok ISG. Cuma sekarang karena ISG butuh koreksi dan yang bisa dimunculkan beritanya mungkin cukup gede itu Danantara, ya udah dikeluarin aja Danantaranya gitu. Tapi apakah waktu kemarin naik itu namanya nggak dicatut? Kan tetap sama, namanya dicatut juga gitu loh. Berarti kan Ray Dalio itu belum belum resmi bekerja di Danantara kemarin. Tapi ISG udah naik gitu akibat Danantara. So bukan masalah pencatutan namanya. Masalahnya isu yang dipakai supaya ISG itu turun. Kalau nggak ISG nggak turun-turun. Itu doang. Saya tanya di luar tabel, gimana pandangan Koko mengenai saham naik dengan perusahaannya? Oke, naik itu sahamnya gorengan sekali.
volatilnya tinggi sekali. Gue nggak berani bahas itu di forum sebesar ini karena ini nanti akan dipost di YouTube. Di YouTube gue nggak tahu nanti siapa aja yang bisa nonton, mungkin bisa ribuan orang nonton ya, biasa view YouTube 1.000 2.000 orang. Gue nggak bisa bahas itu di sini karena itu terlalu kecil gitu. Di Stock School gue ada bahas naik. Jelas kelas kemarin Stock School gue ada bahas dan pergerakannya sesuai sama yang kita bahas. Even dari bulan lalu gue ada bahas itu di Stock School gitu naik. Dan ya itu gue bahas karena grup Stock School itu kecil dan orang-orangnya sudah mengerti. Kalaupun nyangkut mereka tahu, oke, ke depan gue harus ngapain dan porsinya seperti apa. Jadi gue nggak bisa bahas naik di sini karena terlalu bias dan terlalu banyak orang yang dengerin. Jadi nggak berani gitu. Makanya kenapa di grup trader itu gue bahas saham-saham yang umum yang ada di tabel, tabel pun sahamnya umum gitu ya. Karena tidak semua punya punya pengertian yang sama, tidak semua punya resiko yang sama gitu. Sometimes eh, ada beberapa emiten yang oke, dia bisa ngasih kita cuan gede banget. Contoh ya, contoh di tabel Stock School itu ada area. Itu kita beli udah dari bawah banget. Itu naiknya terus-terusan, nggak peduli ya kayak gimana itu naik terus gitu. Nah, eh, tapi ada juga yang kita beli dia tiba-tiba anjlok ke dalam gitu. Nah, respon orang-orang terhadap saham naik dan saham turun ini juga harus harus ngerti nih. Kalau kalau ada yang nggak ngerti, waktu turun dia nggak berani cut loss, ya udah bisa jadi dia anjlok turun parah banget gitu. Makanya gue nggak berani ngebahas itu di luaran, apalagi barang-barang yang kecil gitu. Tapi kalau barang-barang yang gede gitu ya, oke kita bahas nggak ada masalah. Cuma kalau itu better kita bahas personal aja kalau memang kalian mau tanya. Jadi bukan berarti di grup trader itu nggak bolehin kalian beli saham di luar tabel atau yang kecil-kecil. Enggak. Masalahnya adalah itu forum besar, banyak yang dengerin, makanya gue batasin. Gitu. Bukan berarti perusahaannya jelek gitu. Karena bisa jadi kalian nyangkut berjamaah habis itu kalian saling bunuh satu sama lain gitu. Ya, itu yang gue hindarin karena grupnya gede banget. Dan di dalam gue nggak tahu ada siapa, ada hantu yang mana gitu. Nah, nanti dari grup dibocorin lagi keluar bahas ini, bahas itu. Nah, itu jadinya nggak bener malah. Kok kenapa bulan ini cut rate tapi properti sektor minus ya kok? Karena memang sudah diprediksi kan cut rate-nya. Dan properti kan sudah naik duluan dari sebelum itu. Gitu. Dan ternyata di cut rate itu sell on news kan. Gitu. Nah, sell on news sekarang lagi koreksi. Tapi apakah jelek? Secara jangka panjang enggak, secara jangka panjang bagus, tapi memang short term dia koreksi dulu akibat dari kenaikan yang orang-orang spekulasi cut rate-nya kemarin di bulan Juni itu, di bulan Mei kemarin. Jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu, kecuali kalian belinya udah pasti pucuk gitu. Tapi kalau ditanya apakah sektor properti jelek secara jangka menengah dan panjang, gue nggak bilang itu jelek. Bahkan gue bilang properti itu menarik banget, apalagi nih tahun 2026 nanti gitu. Kalian dengar baik-baik ya, properti itu akan bagus banget nanti, terutama 2026. Jadi kalau yang fokusnya ke menengah panjang, ya kalian mesti pegang properti gitu. Ya short term gue nggak tahu ke arah mana. Gue bilang kan short term gue bisa salah, tapi kalau menengah dan panjang harusnya gue nggak salah gitu. Nah properti itu di softku gue dari awal-awal juga gue udah kasih tahu ini properti akan cukup menarik di tahun depan gitu. Cuma ya kan ada progres jalannya itu loh. Nggak mungkin tiba-tiba langsung naik arah-arah itu nggak mungkin. Ada proses gue selalu bilang kayak gue megang wifi ada proses waktu gue megang wifi dari 100 sampai ke 2000 saat ini dan itu tidak serta-merta langsung satu garis lurus naik itu. Demas gimana sama properti bagus, kenapa bisa menarik kok properti, ada hal menarik apa ya kok? Gue nggak mau bahas itu di luaran kayak tadi. Kalau semua orang tahu, kalau semua orang mengerti, gue akan susah nyari cuan. Jadi itu kalau kalian mau bener-bener dalam belajar ya, ya stock school gitu. Di luar stock school, gue nggak terlalu percaya sama orang-orang baru, orang-orang gue nggak pernah kenal kalian, gue nggak pernah tahu kalian, gue nggak pernah ketemu kalian, jadi rada susah
gitu. Kecuali ya kita ngebahas, kita ketemu, kita ngobrol gitu. Oke, gue bisa bahas itu banyak gitu. Ya, cuma tapi kalian bisa pegang properti itu bagus. Kalau kalian tanya alasannya kenapa, gue udah bahas itu di soft school gue kupas habis kenapa properti itu menarik gitu. Demas bagaimana? Demas bagus, gak ada masalah. Dia dividennya juga gede banget kemarin. Cuma turun akibat pembagian dividen, tapi secara bisnis dia overall bagus, even terbaik di antara semua apa lahan industri. Energi ya sideways dulu lah itu. Kan di bulan 4 sampai 5 dapat harga bottom. Apakah kita TP sebagian atau TP semua mumpung condong mau koreksi? Nanti gini, ISG koreksi, tidak semua sektor turun. Bisa jadi ya tadi yang koreksi itu consumer, yang koreksi itu mungkin Pani, properti dan lain-lain ya. Salah satunya Pani karena Pani properti dan gua sih bilang itu Pani harusnya turunnya dalam. Gua nggak suka Pani gitu. Eh Terus ya beberapa sektor lain gitu, kayak tech mungkin ya gitu. Nah, jadi kalau kalian tanya yang gue beli di bulan 4 5 itu gimana? Loh, kalau kalian belinya mungkin sektornya basic, transportasi, energi, healthcare ya nanggung ya kali dijual. Mungkin ya, kalaupun mau jual, lihat ya ada resistance di mana, nah baru jual di dekat resistance gitu. Dan mungkin jualnya ya 20-30% karena chance untuk naiknya naik terus kayak Antam tuh orang pikir oh 2.900-an, 3.000 susah nih tembus, take profit dulu 29, sekarang udah berapa? 3.100, 3.200 gitu loh. Ya, kalau kalian nggak berani nge-hold barang-barang gitu, kalian nggak dapet duit gitu. Properti yang dimaksud bagus tahun depan, yang kayak BSD, Citra Powen atau yang industri. Mungkin dua-duanya lah. Suatu sektor properti itu semua bagus semua harusnya tahun depan gitu. Tapi properti yang benar maksudnya, bukan properti yang digoreng kemarin gitu. Ya, properti yang benar-benar kerja properti gitu. Nah, nyari yang gimana? Kalau kalian belum ikut soskul, acuannya tabel aja. Apa yang gue bahas di tabel itu secara jangka menengah dan panjang harusnya bagus. Kalau gue bilang itu jelek, gue nggak mungkin masukin itu ke tabel gue serem. Gitu. Ya. Oke, buat kalian yang baru di sini ada playlist. Ini yang penting itu ada Investalk, ada e-learning, ya. Buat kalian yang benar-benar baru, better kalian nonton ini karena ini ya kalau kalian nonton sebenarnya banyak hal penting yang perlu kalian pelajarin. Itu mungkin sekarang kalian dengerin baru satu kali, kalian nggak terlalu nangkep, tapi setelah kalian dengerin, kalian trading mungkin 1 tahun, kalian dengerin lagi apa yang gue bahas di sini, bisa jadi kalian dapat sesuatu yang jauh lebih bagus dan ternyata ini jawabannya. Ya, ini karena yang gue bahas-bahas di sini tuh mungkin kelihatannya gratis, simple, hal kecil, tapi kalau kalian pikirin bener-bener, ini justru yang bisa making money ke depan buat kalian. Gitu. MDLN termasuk yang bagus. MDLN, sebenarnya kalau dibilang bagus sih nggak terlalu bagus, tapi dia murah. Dimana kalau sektoralnya naik ya pasti akan naik. Kayak kemarin lah, CTRA, BKSL, apa semua naik kan? Ya MDLN naik gak? Naik, tetap naik gitu. Kenapa? Karena dia murah. Dan orang pasti akan ngeliat, oh semua sektornya bagus nih. Apa yang masih murah belum gerak ya? Nah, oh ternyata MDLN pasti dibeli kan dan pasti naik gitu. Jadi kalau udah sektoral yang jalan itu akan jauh lebih gampang lah naikin harga sahamnya gitu. Ya jadi gue bilang sektor properti. So kalau sektor properti hampir semua sektor properti kecuali properti yang udah overvalue yang digoreng. Ya. Ada pertanyaan lagi? Emiten gold topik dari Kokris apa ya kok? Dulu kan harta sudah out. Ya tadi Antam, BRMS, Antam BRMS dua itu gold ya. MDKA urutan 3 dia terlalu volatil sih MDKA. Cuma gini, MDKA kalau dia minus 1 hari itu 5-7%, nah tampung. Biasa gitu, habis itu dia mantul. Nah, tapi kalau MDKA mungkin lebih banyak ke trade-nya ya, karena volatilitasnya cukup tinggi gitu. Jadi ketika dia dibanting 5-7% tampung, nanti dia naik, kalian bisa exit 50%, nanti dia turun lagi, kalian tampung lagi 50%-nya, nanti dia naik, kalian jual lagi gitu. Main-mainnya di sana. Kok MTEL masuk MSCI, tapi hari ini tutup minus? Ya, berarti MSCI belinya nggak banyak gitu doang.
Kenapa gue benci panik? Karena terlalu mahal, over value. Gue benci saham mahal. Gue suka saham murah. AADI Adaro. AADI Adaro. Adaro gue nggak suka karena dia baru ngelepasin AADI-nya. Harusnya secara kinerja dia jelek. Dan kalau kalian tanya, kok kenapa Adaro harga sahamnya naik? Padahal labanya turun. Gue juga nggak ngerti. Berarti ada yang naikin gitu loh. Dan kenaikan harga saham tidak disertai dengan kinerjanya. Itu berarti tinggal tunggu waktu bakal diturunin. Dan ya kayak biasa, gue lebih memilih gue nggak main, gue miss chance di Adaro daripada gue gambling gitu. AADI ini baru IPO jadi agak sedikit rancu gitu. Tapi secara bisnis harusnya AADI ya kalau dibilang murah secara valuasi gue bilang AADI nggak terlalu murah kecuali dia turun ke 5.000 ya itu murah gitu. Makanya di area 7 ribuan sekarang gue udah jarang ngebahas AADI gitu. Oh, menyambung ke properti. Kemarin baca kalau Powon lunasi sebagian utang obligasinya ini termasuk yang bagus, salah satu yang bagus, betul. Powon itu properti yang paling stabil karena dia recurring income-nya tinggi. Gitu. Dia banyak tenan-tenan yang disewa. Nah, dari uang pemasukan sewa itu udah cukup bagus untuk Powon. Jadi, Powon paling stabil. Makanya kalau kalian lihat properti-properti lain tuh turunnya dalam, Powon tuh nggak sedalam properti-properti lain. Gitu. BKSL ke properti, ya BKSL yang properti. Salah satu yang paling gue suka kan, di kemarin gue bahas terus BKSL. Toba masuk ke energi harusnya cukup bagus. Dia juga plan jangka panjangnya ke renewable energy ya. Jadi masih oke. MNCN ini paling gak geraknya MNC. Tapi ya area 250 260 itu cukup menarik lah. Ini udah di bottom, mudah-mudahan nggak turun lagi. Jadi kalau ngomongin MNCN itu lebih ke ya udah kita spekulasi, kita gambling kali aja dia bisa naik. Nah, tapi kalau MNCN itu naiknya banyak, kalau MNCN itu naiknya harusnya banyak. Karena dia belum gerak, masih di bottom. Gitu. Jadi ya MNCN itu dibilang bagus ya enggak, tapi dibilang murah ya murah. Gitu. Jadi spekulasi on dia murah, ngarepin dia naik. Soal sama IPO, gue nggak bahas sama IPO di sini. Kalau IPO tuh ada terlalu banyak yang dibahas dan kita nggak cuma ngeliat itu secara fundamental. Ya, itu gue bahas di Talkshow. Harga call prediksi sudah bottom tahun ini atau masih kemungkinan? Call gue selalu bilang masih akan bisa turun. Even di road to 1 billion gue belum ada saham call. Artinya gue ngelihat call itu masih akan turun. NCKL bagus kan? Ada di tabel nggak salah. Cuma kemarin 740-nya itu resistance cukup kuat, makanya koreksi dulu, wajar. Apa yang membuat PKSL menarik? Dia punya land bank paling besar, tahun lalu genting beli, terus ke depan MRT akan jadi di depannya mereka dan grup-grup terakhirnya mulai exit. Berapa persen kemungkinan kuasi bumi? Gua nggak tahu. Teguk ada isu. Teguk mau diakuisisi. Di berita udah banyak. Call masih bisa turun, berarti bumi masih bisa lebih murah. Sayangnya bumi itu kadang tidak ngikutin call ya. Bumi itu ngikutin Bakri yang mau kemana. Viva apa menarik? Dia habis diakuisisi sama perusahaan Australia. eh, Harusnya masih cukup menarik. Tinggal ya lihat-lihat aja. Tanggal 12 ikut RUPS yang mana? Ingat lah ya. RUPTL yang baru menguntungkan call. Gue belum baca RUPTL yang baru ya. Indi itu punya tambang emas, dia punya call, tapi callnya sudah mulai mau dilepas. Kalau ditanya menarik apa enggak, sebenarnya Indi menarik, cuma ya masih lambat lah. Ya, oke, udah ya. Gini, untuk pembahasan-pembahasan di saham-saham yang di luar tabel, gue kasih waktu nanti kita akan live khusus di grup trader aja. Kita tanggal, bentar, gue cari waktu. Kita tanggal 3 malam. Ya, tanggal 3 jam 9 malam. Kita live di grup trader ngebahas ya emiten-emiten yang mau kalian bahas.
gitu. Sekaligus gue juga jelasin eh, aturan main di grup trader lah buat kalian yang baru. Ya, jadi biar biar nggak kemalaman. Soalnya sekarang di sini gue udah jam 10. Oke, thank you ya semuanya. Sampai jumpa nanti kita di tanggal 3 Juni. Oke, 3 Juni jam 9 malam. Ya, pasang kalender tuh. Itu nanti gue live di grup trader. Nah, itu nanti sekalian gue tampilin chatnya apa semua nanti di sana. Ya, oke, see you semuanya. Thank you. Bye.